Selanjutnya, minyak merah ini berpotensi digunakan sebagai pangan fungsional. Nah, pangan fungsional yang dimaksud adalah salah satu sebagai bahan pangan anti stunting. Halo ketua-ketua, sorry suara lagi, rame di pinggir jalan. Kelangkaan sebenarnya ini video ingin membahas dan mendiskusikan terkait isu kelangkaan minyak goreng. Nah, kelangkaan minyak goreng menjadi fenomena menarik yang terjadi di negeri ini, di mana negeri ini memiliki bahan baku untuk membuat minyak goreng itu sendiri. Nah, celakanya kelangkaan minyak ini ternyata menunjukkan perilaku korupsi dari petugas dan produsen dari bahan baku minyak goreng ini sendiri. Beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan tersangka yang berasal dari produsen perusahaan, ya, dalam arti ini perusahaan, dan juga kalau tidak salah satu bagian dari petugas kementerian. Nah, ini tindakan korupsi ini ya sedikit banyak bermuara pada produsen yang menguasai penuh jalur perdagangan, ditambah adanya oknum petugas negara yang dengan sadar mengambil keuntungan. Nah, maka korupsi terjadi gitu ya. Namun demikian, di antara persoalan-persoalan kelangkaan minyak goreng ini, negara mendorong terobosan gitu ya, terobosan baru pengembangan minyak goreng merah atau minyak merah gitu ya. Nah, ini sebenarnya upaya lain gitu ya, upaya lain agar kelangkaan minyak goreng di Indonesia bisa diatasi gitu ya. Nah, minyak merah ini sendiri dikenal dengan refined palm oil, di mana produk minyak sawit mentah ini telah melalui proses penyulingan sehingga tidak dilanjutkan lagi kepada pengolahan selanjutnya, karena minyak merah ini tentunya memiliki warna yang cukup terang dan mencolok gitu ya, serta memiliki aroma yang kuat. Nah, minyak merah ini sendiri diharapkan dapat menjadi alternatif kelangkaan minyak goreng yang sedang terjadi. Dan sebagai info juga, beberapa waktu yang lalu ada di beberapa media gitu ya, sedang dikembangkan minyak kita gitu ya, yang diproduksi oleh badan usaha milik negara gitu ya. Ada perusahaan negara yang akan mengembangkan itu. Nah, minyak merah ini sendiri tentunya merupakan minyak goreng yang bisa digunakan untuk mengolah makanan dalam hal menggoreng dan menumis, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia gitu ya. Ada gorengan, ada menumis gitu. Nah, minyak merah atau minyak goreng merah ini memiliki kandungan senyawa fitonutrien, di mana karoten sebagai sumber vitamin A, tocopherol dan tocotrienol sebagai vitamin E, dan juga ada squalene. Selanjutnya, minyak merah ini berpotensi digunakan sebagai pangan fungsional. Nah, pangan fungsional yang dimaksud adalah salah satu sebagai bahan pangan anti stunting, serta memiliki asam oleat dan asam linoleat yang berfungsi untuk pembentukan dan perkembangan otak, transportasi dan metabolisme pada anak. Nah, itu sedikit informasi terkait minyak merah ini gitu ya. Nah, semoga minyak merah ini bisa jadi alternatif gitu ya. Namun juga persoalan kelangkaan minyak yang berdampak pada terjadinya kasus korupsi kayaknya harus tetap ditindak gitu ya. Nah, menurut ketua-ketua, abang kakak dan bapak ibu, bagaimana inisiatif minyak merah ini? Nah, semoga juga inisiatif ini berdampak bagi petani kelapa sawit yang sedang juga punya persoalan penjualan sawitnya tidak di harga maksimal. Nah, ini juga semoga rangkaian dari petani sawit sampai dengan produknya dikelola hingga menjadi minyak merah juga bagian dari keterlibatan petani kelapa sawit. Semoga demikian. Tentu inisiatif ini juga harus didukung gitu ya. Semoga industri perkebunan kelapa sawit yang terutama melibatkan petani kelapa sawit bisa ditingkatkan, bisa dikuatkan. Mungkin itu informasi sedikit tentang minyak merah. Tapi semoga sudah beredar ya, karena bentuk di pasaran kayaknya belum
belum ada. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah.